Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV-ku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema Tim PKM FEB Udinus, buka mindset ibu rumah tangga untuk wirausaha. Telah hadir bersama saya Ketua Tim PKM Udinus, Zaki Mahmudah, SE AKT MSI CA, CSRS, CSRA, ACPA. Selamat siang Ibu Zaki. Luar biasa ya Ibu, ini namanya panjang sekali nih Bu gelarnya. Ini berarti Bu Zaki ini orangnya semangat untuk belajar gitu ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga telah hadir Ketua Prodi S1 Akuntansi Udinus, Dr. Retno Indah Hirnawati, SEMSI. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Mbak Nadia. Terima kasih telah hadir di Kampus Corner hari ini Bu Retno. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Bu Retno nih? Kembali lagi ke perkuliahan minggu ini karena setelah UTS-nya udah selesai UTS ya. Oke, kembali perkuliahan gitu. Tapi katanya tadi hari ini free khusus Kampus Corner gitu ya Bu Zaki dan juga Bu Retno ini. Baik, Bu Zaki ini belum lama ini kan ada 5 dosen gitu ya, 5 dosen Udinus mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Nah ini bentuk pengabdian yang seperti apa Ibu? Ya, pengabdian yang kita lakukan itu yang pertama kita membuka mindset kewirausahaan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu di sini ibu-ibu usia produktif Mbak Nadia. Jadi sayang kalau mereka ini nggak dapat tambahan penghasilan, sementara di rumah hanya nonton TV, ngobrol. Nah itu kan mending melakukan kegiatan aktivitas yang bisa menghasilkan gitu ya, makanya diajak untuk wirausaha. Pendapatan nantinya. Oke. Gitu. Ini kalau ngomong-ngomong usia produktif nih, ibu-ibu gitu ya Bu ya, usia produktif tuh biasanya di umur berapa sih Bu? Berapa sampai berapa? Sekitar 20 sampai ke 60 ya Mbak ya. Oke, berarti saya termasuk ya Bu ya yang usia produktif ya. Iya dong. Berarti saya harus lebih produktif kayaknya nih. Oke, baik. Ini kalau untuk pelatihan berarti ya Bu, yang melakukan pelatihan. Untuk pelatihannya sendiri dilakukan kapan Ibu? Tanggal 11 Oktober 2022. 11 Oktober 2022. Berarti selama 1 hari itu aja full gitu ya, atau gimana? dari jam 8 sampai jam 14. Oke, jadi dari pagi sampai siang ya Bu ya pelatihannya itu. Ini lokasinya di mana sih Bu pengabdiannya itu? Ya, waktu itu kita mengadakannya di Balai Warga RT 5 RW 1 Kelurahan Sampangan Semarang. Oke, Sampangan berarti nggak jauh dari Udinus ya. Ya. Yang tadi yang dekat-dekat sekelilingan Udinus dulu ya Bu ya pengabdiannya gitu ya, masyarakatnya diangkat gitu. Oke, baik. Kalau dari Bu Retno ini bukan selaku Kaprodi S1 Akuntansi Udinus gitu ya Bu. Ini tanggapan Ibu ini dengan adanya PKM yang mengajarkan ilmu wirausaha gitu kepada ibu rumah tangga yang tadi juga sebenarnya usianya produktif tapi malah cuman di rumah nonton TV tidak menghasilkan gitu. Tanggapan Ibu seperti apa ini? Ya tentunya yang pertama karena pengabdian ini bagian ya dari Tridharma dosen begitu, sehingga ya support gitu ya dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim dosen, itu yang pertama. Yang kedua tentu ini juga bagian juga dari peran institusi dalam memberdayakan masyarakat begitu. Ya, apapun keberadaan institusi itu kan harus bermanfaat buat lingkungan. Betul. Ya, sehingga lingkungannya yang kalau bisa yang terdekat ya kenapa enggak gitu enggak, ya yang gitu. dekat Jadi, dulu ya Bu ya. Iya. Why not gitu ya Bu ya, yang dekat-dekat aja dulu gitu. Nanti kalau yang dekat-dekat sudah semuanya sejahtera gitu ya Bu, sudah terbantu gitu, baru yang agak jauh dikit gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Jadi berarti ini karena masuk dalam Tridharma dosen gitu ya, harus pengabdian masyarakat, penelitian gitu juga ya Bu ya, penelitian, pengajaran. Mengajar nah setiap hari mengajar ya Bu ya. Kecuali hari ini karena khusus Kampus Corner gitu ya Bu ya. Oke, nah ini Bu Zaki bisa diceritakan gitu kepada pemirsa di rumah ini bagaimana sih pelaksanaan kemarin waktu pelatihan, memberikan materi mungkin mengenai wirausaha gitu. Oke ya Mbak, baik Mbak. Jadi waktu itu pelaksanaannya, sebelum pelaksanaan itu kita
tertarik karena kita melakukan survei dulu. Oke, Jadi survei kegiatan PKM ini tidak hanya waktu berlangsungnya memang 1 hari itu penuh tanggal 11 Oktober itu, cuma sebelumnya kita awali dengan survei dulu, survei lingkungan, survei daerah marketnya dan lain sebagainya seperti itu. Setelah kita analisa, terus akhirnya kita menentukan di Kelurahan Sampangan itu tepat seperti itu berdasarkan data seperti itu. Terus waktu pelaksanaan alhamdulillah ibu-ibu antusias Mbak, senang sekali mereka. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, senang sekali mereka Jadi belajar. kalau ngasih gitu, mengajak orang untuk belajar dan orangnya antusias tuh senang ya Bu ya. iya. Berarti wah diterima dengan baik gitu. Iya. Jadi yang mengajar pun jadi ikut Senang, semangat dan iya. senang pastinya gitu ya. Iya. Oke. Yang pertama itu kita buka mindset dulu karena biar ibu-ibu itu mindsetnya itu tidak ibu-ibu hanya kerjaannya di dapur aja, masak, bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi kita buka mindset dulu, kita buka mindset bahwa oh ternyata perempuan itu tidak hanya di dapur aja nih kerjaannya. Kita bisa nyari tambahan penghasilan sendiri, kita tidak hanya bergantung pada suami aja seperti itu, tapi kita bisa nyari kok tambahan-tambahan yang Sendiri lain gitu agar ya. bisa sejahtera keluarganya. Nah, ini gitu. saya sangat setuju nih dengan Bu Zaki nih ya, sebagai kita kaum wanita ya Bu ya. Kalau punya penghasilan sendiri tuh seneng Senang, ayem ya Bu ya. iya. Jadi punya simpanan ya Bu. Mau beli apa-apa mau ya, Mbak. Nah, mau beli apa-apa ini. Jadi Nggak kalau- tergantung. Betul, kalau bisa berpenghasilan sendiri tuh ada suatu kebanggaan tersendiri gitu ya. Bisa beli apa sendiri, bisa untuk apa-apa gitu ya. Mungkin ya luar biasa loh ini loh. Berarti otomatis di awalnya juga dilakukan survei dulu ya Bu ya, nggak survei tiba-tiba dulu. langsung. Nggak Makanya saya kita bingung survei nih dulu. kenapa memilih di Sampangan gitu. Oh ternyata disurvei survei dulu dulu, gitu ya. survei, diobservasi. Oke, biasanya kalau survei itu kan di penelitian gitu, ternyata pengabdian masyarakat juga perlu survei gitu ya. Apa pentingnya nih Bu Retno nih kalau untuk di pengabdian gitu ya, pengabdian masyarakat harus survei dulu gitu. Oh iya, supaya tadi kita kan tujuan utamanya sharing knowledge dulu ya. Tadi seperti bangun mindset tadi, Betul. sharing knowledge. Kalau knowledge-nya sudah terbangun, harapannya skillnya juga terbangun, gitu sehingga keterampilannya juga meningkat. Kalau mereka sudah meningkat, harapannya juga kemandiriannya juga terbangun juga. Terbangun Nah, juga. untuk bisa seperti itu kan harus ada survei nih. Cocok enggak ini? Sesuai nggak ya sama programnya, sama betul. yang disasar gitu ya, biar Jangan sampai tepat nanti salah sasaran juga Nah, nih. nanti ya, takutnya sehingga- percuma ya Bu ya. Jadi biar tepat sasaran. Iya, gitu. Dan alhamdulillahnya ini tepat ya Bu ya. Alhamdulillah tepat sih. Tadi juga pada Iya, antusiasnya iya, tinggi gitu katanya. Nah ini kalau untuk ya berarti yang mengikuti pelatihan ini ibu-ibu semua. Ibu-ibu Ibu-ibu ya, memang dikhususkan untuk para ibu-ibu karena yang di rumah ya, Iya. yang tidak bekerja gitu, yang di rumah. Tapi berarti memang di pemilih Sampangan kan ya Bu ya, Iya. sesuai data tuh memang banyak yang Iya, hanya di rumah, ibu rumah tangga gitu ya. Ya beberapa memang bekerja tapi Kebanyakan ya, iya, jadi oke. ibu rumah tangga. Nah saat nih ibu waktu itu kan memberikan edukasi dulu gitu ya, membuka mindset para ibu-ibu tersebut kalau wanita bisa menghasilkan dan gini-gini gitulah. Itu tanggapannya seperti apa sih Bu? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.